Cari duit online, ini adalah video untuk kalian. Jadi ini hadiah dari gue untuk kalian semua yang mau cari duit secara online, biar kalian bisa punya duit untuk diinvestasikan. Video ini gue bikin untuk kalian yang nggak tahu tuh di hidup kalian tuh gimana sih caranya cari duit. Ya udah gue ajarin aja gitu. Daripada gue capek kalian komen terus, oh nggak punya income buat investasi, ini gue ajarin cara cari income-nya. Pertanyaannya sekarang, kenapa gue beberin ini semua? Kalau misalnya ini bisnis modal yang bagus, ya kan, kenapa gue beberin secara gratis ke kalian? Jawabannya simpel, gue udah nggak kerja di industri ini lagi. Jadi kalian mau berperang di industri ini silahkan, gue udah nggak di industri ini. Jadi bukan kasih tahu ya rahasia-rahasia dapurnya, bumbu-bumbunya gimana caranya kalian bikin agency. Apakah bikin agency bisa kaya? Bisa, ya banyak banget kita lihat agency-agency di Indonesia yang udah service klien besar, startup besar. Tapi di sini gue nggak ngajarin kalian untuk kita langsung punya miliaran sebulan, enggak. Gue ajarin kalian untuk at least punya uang jajan 10, 20 juta, 30 juta sebulan, gampang banget pakai metode yang gue akan ajarin di sini. Ini video gue bikin seolah-olah gue lagi ngomong sama diri gue sendiri di umur 17 tahun waktu pas gue bikin agency gue. Biar Timothy yang 17 tahun itu waktu itu nggak ngelakuin banyak kesalahan dan langsung bisa skip step-stepnya untuk bikin profitable agency. Nah, kenapa bisnis modelnya sebenarnya yang gue ajarin ke kalian agency, bukan jualan kayak gue dulu? Kenapa? Karena gini, waktu gue jual sedotan ya, gue tuh waktu itu nggak ngerti tentang finance dan accounting yang dalam. Jadi gue banyak melakukan kesalahan. Gue nggak tahu tuh bedanya antara gross margin dari produk sama net margin itu apa. Kalau misalnya produknya kita lihat misalnya harganya sekian ya, bikinnya COGS-nya, revenue sekian, itu gross marginnya nggak boleh tipis-tipis. Waktu itu gue main tipis-tipis, akhirnya kenapa? Gue kenanya di bottom line. Omset gue gede, ratusan juta, tapi gue take home-nya sedikit. Kalian mungkin ngerasain, oh bikin bisnis jualan segala macam, omsetnya gede, puluhan juta, ratusan juta, tapi bottom line-nya kita take home nggak punya uang, ya kelihatan keren dong omset gede. Nah itu karena kalian nggak punya skill accounting ataupun finance yang memadai. Nah di agency ini, ya kita cuma jualan service. Ya, jadi COGS adalah ilmu kita sendiri. Itu lebih enak menurut gue untuk dijual dan lebih mudah untuk pemula. Kita tinggal ibaratnya cari klien ya, kita sign retainer setiap bulan atau performance base kayak yang akan gue ajarin nanti, dan kita dapat uang bulanan, dapat uang saku, kita nggak usah pusing ngapa-ngapain, nggak usah packing produk, nggak usah jual produk ya. Menurut gue service is a much better business. Gue bukan bilang bahwa service tuh bisa lebih gede dibanding produk ya. Of course produk kayak Apple ini jualan banyak banget, tapi kita nggak semuanya punya skill untuk bisa jualan kayak gitu. Karena gue bilang tadi ya, kalian harus ngerti dulu banyak ya kuncian-kunciannya kayak supply chain yang kalian harus ngerti, gimana caranya kalian handle karyawan kalau banyak, karena kalau jualan produk pasti perlu karyawan buat inventory management ya, untuk banyaklah hal. Sedangkan agency ini kalian bahkan bisa jalanin sendirian. Nah mungkin di sini masih banyak dari kalian yang bingung, apa sih itu marketing agency? Agency ini, agency itu apa sih maksudnya agency? Agency itu adalah sebuah business service yang memberikan service ke klien. Sesimpel tuh. Kita harus ngerti dari kata-kata agency ini. Contohnya apa? Misalnya, gue bisa coding nih ya, kalian bisa bikin misalnya IT agency ya, jadi buat klien yang mau bikin website bisa sama kita. PR agency, public relation, misal kalian mau masuk berita, kalian bisa bayar ke public relation agency untuk bikin story yang bagus untuk di-disburse ke berita. Nah, sama marketing agency, untuk gedein apa? Untuk gedein sales kita. Nah kenapa pertanyaannya perusahaan ini suka untuk hire agency? Karena jawabannya, untuk hire orang-orang misalnya in-house itu butuh cost yang mahal. Satu, mereka perlu HR. Kedua, di Indonesia itu ribet, kalau misalnya hire karyawan, perlu kalian bayarin BPJS dan lain-lain. Kalian akan ngerti nanti kalau kalian udah punya bisnis. Jadi untuk para pembisnis ini, untuk sekedar hiring agency aja, nggak usah hire in-house, itu adalah benefit yang besar untuk mereka. Jadi kalau gue pribadi, misalnya gue waktu itu di Ternakwang lah perusahaan gue pribadi, daripada punya public relation in-house 3-4 orang gitu, gue harus diain tempat buat mereka kerja dan lain-lain, gue mendingan hire agency aja. Gue bayar retainer misalnya 20 juta sebulan, ya udah terima beres ya. Sama, perusahaan tuh suka yang begitu. Jadi marketing agency ini sangat lukratif kalau kita offer ke bisnis yang tepat. Dan satu lagi, kalau misalnya kita hire in-house, biasanya mereka nggak sejago agency. Kenapa? Karena kalau kita hire misalnya marketing in-house, kalian perhatiin, kalau misalnya level perusahaan seperti misalnya bahkan Facebook dan lain-lain mau bikin iklan, ya mereka nggak bikin iklannya tuh in-house. Mereka outsource ke agency ya, agency advertising. Mereka yang bikinin videonya, bikinin konsepnya. Kenapa? Karena males, mereka ngapain yang hire in-house ya kan? Yang in-house itu punya pekerjaan yang banyak lebih penting. That's why ini kalian gampang tawarin service-nya. Nah orang-orang agency ini biasanya juga jauh lebih jago dibanding orang-orang in-house. Kenapa? Karena orang in-house cuma punya pengalaman di industri mereka. Sedangkan agency ini pengalamannya luas. Ya, mereka kerjain klien tuh dari F&B, fashion, retail, semua tuh udah nyebrang. Jadi mereka punya knowledge yang lebih dalam untuk solve masalah di marketing kalian. Jadi simpelnya apa? Agency adalah sebuah service yang di-offer ke sebuah perusahaan. That's it. Ya, kita offer service ke perusahaan. Nah, step pertama, gimana caranya kita bikin agency? Apakah kita mulai dengan bikin PT, kita bikin CV, kita bikin apa? Itu ntar dulu ya. Legal itu kalian bisa urus ntar pas uang udah masuk. Prinsip gue dalam bikin bisnis adalah uang masuk duluan ya. Urusan yang lain nanti. Uang masuk duluan. Nah, kita harus pilih nama dulu ya kan. Terserah lu, misalnya gue namanya Timothy Ronald gitu kan. Gue mau pakai namanya Ronald Media. Kalian mau pakai nama belakang kalian plus media, mau pakai inisial kalian TR Media, terserah lu ya.
Lu mau bikin apapun itu terserah lu, bahkan mau cari pakai name generator ya, itu bebas ya. Udah pilih namanya, kita lanjut. Tenang, mungkin kalian kebanyakan pikir juga, oh gua kayaknya nggak punya pengalaman di marketing, oh gua kayaknya nggak punya pengalaman di sini. Gue juga waktu itu pas umur 17 tahun gue nggak punya pengalaman running agency, tapi klien gue bisa sekitar mungkin 12 kali 13 waktu itu. Dengan apa? Caranya adalah ya, semua tuh bisa dibelajarin secara online. Kayak kalian lagi belajar video ini sekarang ya. Gue juga dulu pas ditanya klien gue, oh ngerti nggak SEM ini? Sebenarnya gue nggak ngerti, tapi gue jawab aja ngerti pak, gitu kan. Urusan bisa atau nggak bisanya nanti belakangan. Jadi jangan raguin skill kalian untuk belajar, karena belajar itu semua udah banyak ya. Ada AI, ChatGPT, kalian nggak ngerti tinggal tanya dia. Oke, kan sekarang tadi step 1 udah kan ya kan, lu udah punya nama untuk agensinya ya. Step 2 apa? Yaitu pilih service-nya apa. Nah, marketing agency ini luas banget. Lu bisa kasih service untuk apa? Untuk misalnya bikinin feeds Instagram mereka, ya kan? Bisa kasih service untuk performance, bisa kasih service untuk bikinin video advertising. Tapi di sini gue langsung kasih aja resepnya bikin agency yang paling cuan tuh yang mana. Karena gue udah cobain semuanya. Gue udah cobain agency yang design feeds, gue udah cobain agency yang kerjain video, gue udah cobain agency yang performance. Dan kalian tahu pasti lebih cuan yang performance agency. Karena kenapa? Gini, layaknya di semua di dunia ini ya, makin besar value yang kita berikan ke sebuah bisnis, makin besar uang yang akan kita dapatkan. Maksudnya dari performance agency itu apa? Jadi kita set up Facebook ads mereka, kita set up strateginya, kalau omsetnya nambah, kita dapat uang. Itu enak banget, dan kalian nggak mungkin di stopin jasanya. Kenapa? Karena mereka butuh kalian. Itu udah kayak darahnya mereka. Karena kalau kalian bring omset ke sebuah bisnis, itu yang paling nggak beresiko. Kalau PR agency itu bisa di-cut kapan aja. Gue bisa aja nggak butuh PR besok. Tapi kalau ada agency yang ngasih gue omset lebih tinggi, misalnya omset gue 100 juta, dia bisa kasih 200, itu pasti gue akan bayar. Dia mau 20% dari top line-nya 20 juta, gue akan kasih 20 juta. Karena gue dari 100 bisa jadi 200 karena jasanya dia. Kalau itu cuma bikin agency, oh gue akan bikinin feeds ya kan, banyak banget agency anak-anak sekarang bikin paket Instagram feeds gitu kan. Itu anak SD modal Canva juga bisa bikin. Ya, jadi nggak ada skill setnya dan semua orang bisa bikin. Bukan berarti jelek, terserah. Kalau kalian mau duit 5.000, sejuta terserah, bikin gitu. Tapi itu menurut gue agency yang udah banyak banget orang bikin dan semua orang bisa. Jadi kalian bikin agency yang spesifik ya. Spesifik apa? Kalau saran gue adalah ke Facebook Ads. Karena banyak yang nggak ngerti caranya Facebook Ads. Karena ini terukur ya. Kalian bisa mengukur. Bahkan gue di Ternak Uang juga, gue fokus waktu itu pakai Facebook Ads untuk channel marketingnya. Caranya simple ya. Kalian bikin kreatifnya. Kreatif itu maksudnya apa? Ads yang akan muncul tuh. Kalau kalian di Instagram Story atau di feeds itu kreatifnya. Nah, kreatif ini kalian harus punya beberapa skill kayak copywriting ya. Desain tuh kalian bisa outsource lah, gampang, pakai Canva juga bisa. Tapi kreatifnya itu harus lukratif banget, orang mau lihat, orang mau klik ya. Kreatif yang pertama, yang kedua targeting ads-nya, baru yang ketiga call to action-nya kemana ya. Jadi 3 step itu yang harus ngerti. Jadi gue tuh simpelnya gini, waktu itu misalnya ada perusahaan jasa konveksi misalnya, gue akan bikinin still image-nya, gue akan bikinin juga videonya. Nah videonya lu tinggal bayar lah, anak kampus yang baru lulus gitu 5.000 lu suruh bayar untuk video-videoin b-roll gitu. Pakai kamera murah juga nggak masalah, nggak perlu kok kalian baru bikin agency langsung pakai red kamera segala macam, itu nggak perlu. Pakai kamera murah aja ya, kalian hire orang yang bahkan teman kalian sendiri minta tolong untuk bikinin b-roll dong, misalnya pabriknya atau apa. Nah video itu baru kalian iklanin ya. Jadi yang penting kreatifnya itu